Permukiman kumuh masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Bandung. Protes dilakukan oleh warga RW 11 Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat. Pembangunan rumah deret Taman Sari masih belum bisa dilakukan walaupun 95% warga RW 11 Taman Sari setuju dengan pembangunan tersebut. Puluhan warga Taman Sari, Kota Bandung yang menolak dan mendukung proyek pembangunan rumah deret mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandung. Apakah pembangunan rumah deret ini bisa menjadi solusi dari permukiman kumuh? Upaya paksa pemagaran reruntuhan rumah warga RW 11 Taman Sari, Kota Bandung diduga 5% warga RW 11 Taman Sari masih mempertahankan rumahnya karena tidak setuju dengan program rumah deret tersebut. Kedatangan warga itu untuk mengawal sidang kasus gugatan warga terhadap pemerintah Kota Bandung terkait proyek pembangunan rumah deret. Hai semuanya, jadi berita dan juga dokumentasi tadi adalah video yang akan kita bahas pada podcast kali ini, yaitu tentang rumah deret Taman Sari. Nah, isu itu tuh sempet ramai banget, tapi aku penasaran kawasan itu sebelum ditata gimana sih? Nah, jadi kawasan RW 11 Taman Sari ini merupakan kawasan yang kumuh banget karena posisinya persis di bawah jembatan Pasopati. Nah, pemerintah Kota Bandung ini mengkategorikan wilayah ini sebagai wilayah kumuh berat. Masalahnya kompleks, mulai dari situasi yang buruk, resiko kebakaran tinggi, sampai tata wilayah yang tidak teratur. Iya benar, tapi yang bikin kasus ini kontroversial dan jadi obrolan hangat tuh sebenarnya karena sengketa status tanahnya. Karena dari pemerintah Kota Bandung, mereka ngeklaim kalau aset daerah itu tuh dibeli di zaman agraria, di zaman kolonial. Tapi di sisi lain, warga yang udah tinggal di situ berpuluh-puluh tahun, mereka tuh merasa bahwa mereka punya hak prioritas karena mereka juga merawat lahan dan juga rajin bayar PBB. Oh, pantesan aja konfliknya makin panjang karena kedua belah pihaknya punya argumen masing-masing. Terus kalau misalnya kita menurut ke belakang, proyek ini kan digagasi pada pertengahan 2017 ya. Nah, itu tuh skema yang ditawarin pemerintah waktu penataan gimana sih, Cia? Jadi skemanya itu warga lama bakal digeser sementara dulu selama pembangunan dan mereka juga bakal dikasih uang kontrakan sama pemerintah. Nanti kalau misalkan rumah susunnya udah jadi, warga asli ini berhak menempati rumah susun secara gratis untuk 5 tahun pertama. Dan untuk tahun-tahun berikutnya mereka juga bakal dikasih diskon sebesar 50%. Nah, dan sebenarnya mayoritas warga sekitar 176 kepala keluarga itu mereka setuju dan mau pindah sementara. Tetapi ternyata ada 33 kepala keluarga yang tetap menolak karena mereka khawatir soal kepastian hak atas tanah mereka di masa depan. Jadi mereka menuntut hak aset rugi secara penuh. Jadi bukan cuma dikasih hak sewa hunian rumah susun. Dan puncaknya itu kalau nggak salah di Desember 2019 ya, setelah proses persidangan yang panjang, akhirnya dilakukan pembongkaran paksa oleh pemerintah Kota Bandung di bawah Wali Kota Adet Muhammad Daniel yang malah berujung bentrok fisik antara aparat Satpol PP, kepolisian, dan juga warga sipil. Sedih banget sih kalau misalnya kita ngelihat dokumentasi konfliknya waktu itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi anggaran sendiri, proyek ini kan murni pakai dana publik, yaitu APBD Kota Bandung. Untuk konstruksi awalnya saja pada tahun 2017 hingga 2020, serapan dananya tuh udah mencapai 60 hingga 66 miliar rupiah loh untuk membangun struktur Blok A dan Blok C ya. Iya bener Ril, ditambah lagi Pemkot itu harus keluarin dana kompensasi waktu tunggu sekitar 26 juta rupiah per kakak per tahun buat bayar kontrakan warga aja. Nah, tahu nggak waktu itu karena pembangunannya itu sempat terhambat karena sengketa lahan, karena pandemi COVID-19 juga. Nah, akhirnya durasi bayar kontrakan warga itu jadi molor bertahun-tahun dan juga jadi anggaran proyeknya itu membengkak gitu deh. Tapi setelah itu, dan sempat terhenti karena gugatan hukum juga, proyek pembangunan rumah susun ini selesai di akhir tahun 2024 sampai pertengahan 2025 gitu deh. Dari dokumentasi tadi kita bisa lihat ya kalau sekarang rumah susunnya itu udah modern, dilengkapi ruang terbuka hijau, fasilitas sosial, dan juga ada area komersial di lantai bawah buat memutar roda ekonomi warga di sana. Nah, sekarang tuh udah tercatat 90 sampai 190 lebih kakak asli warga Taman Sari yang udah mulai mengurus administrasi penempatan dan juga mulai menghuni bangunan baru itu. Nah, dari proyek Taman Sari ini kita bisa belajar soal penting nih kalau ternyata pembangunan fisik itu memang penting banget. Tapi kita jangan sampai mengabaikan atau menyingkirkan hak-hak kemanusiaan warga lokal. Nah, setuju, sepakat, sependapat. Kalau kamu gimana, Rin? Setuju, sepakat, dan sependapat banget karena menata kota juga harus pakai hati tahu. Dan semoga juga kasus Taman Sari ini bisa menjadi pengalaman berharga buat penataan kota lainnya di Indonesia agar lebih humanis di masa depan.
Oke semuanya, jadi segitu aja informasi yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan dan jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. See you!